warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Listiari Kartini, dosen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja. Pada semester genap kali ini, saya mengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan bobot 3 SKS. Dalam perkuliahan ini, saya menggunakan 3 teknik pembelajaran. Yang pertama itu adalah teknik delivery, yang kedua itu adalah interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan teknik pembelajaran mata kuliah kali ini, saya akan menjelaskan terkait capaian mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Yang pertama, capaian mata kuliah yang pertama itu adalah mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan teori pelayanan publik. Selain itu juga dapat menjelaskan kinerja pelayanan publik dan mampu mengukur bagaimana kualitas pelayanan publik. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan memperoleh seperti apa bidang pemerintahan, pelayanan publik, barang publik, privat, barang privat, serta teori-teori pelayanan publik itu sendiri. Selain itu juga deskripsi mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik di sini mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana konsep dan teori pelayanan publik. Selain itu juga mahasiswa mampu memahami fenomena masalah-masalah pelayanan publik yang ada di masyarakat, sehingga dapat menjelaskan, dapat memahami terkait bagaimana upaya pelayanan dan kualitas pelayanan publik pada saat ini. Teknik pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa yang pertama itu adalah teknik delivery. Teknik delivery di sini adalah teknik penyampaian kepada mahasiswa. Yang dalam perkuliahan ini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama itu adalah metode ceramah, di mana saya menjelaskan terkait konsep-konsep dan teori pelayanan publik. Metode yang kedua itu adalah metode studi kasus. Dalam metode di sini saya memberikan studi kasus atau kasus-kasus yang ada di dalam masyarakat untuk dianalisis. Yang ketiga itu adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok di sini saya memberikan berbagai fenomena atau kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat untuk didiskusikan secara langsung di dalam kelompok atau di dalam kelas tersebut. Dengan menggunakan 3 metode tersebut, diharapkan mahasiswa itu mampu memahami bukan hanya dari segi teori, tetapi juga bagaimana memahami fenomena-fenomena pelayanan publik yang terjadi di masyarakat. Teknik yang kedua yaitu adalah interaction. Interaction di sini adalah proses interaksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang saya menggunakan 3 komunikasi. Yang pertama itu adalah di dalam kelas. Jadi saya di sini memotivasi mahasiswa untuk selalu aktif di dalam kelas, baik itu bertanya maupun menyampaikan pendapat. Yang kedua itu adalah media WhatsApp. Tidak jarang saya juga sering berkomunikasi melalui WhatsApp atau WhatsApp group kepada mahasiswa ketika mahasiswa kurang memahami terkait mata kuliah atau materi yang sudah diajarkan di dalam kelas, dan bahkan kadang saya dengan mahasiswa berdiskusi di WhatsApp group terkait tentang tugas yang sudah diberikan. Yang ketiga itu adalah menggunakan media e-learning, yaitu adalah e-class yang sudah disiapkan oleh pihak kampus. Terkadang saya juga sering menggunakan media e-class di sini untuk mengupload tugas sehingga mahasiswa bisa langsung mengakses tugas itu di e-class tersebut. Selain itu juga materi yang saya berikan di dalam kelas juga saya upload di dalam e-class tersebut, sehingga mahasiswa bisa mempelajari lebih lanjut selain di dalam kelas. Metode yang ketiga atau teknik yang ketiga, teknik pembelajaran, yaitu adalah assessment.
teknik di sini adalah teknik penilaian. Jadi ketika sebelum perkuliahan dimulai, perkuliahan pertama saya melakukan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Penilaian di sini saya gunakan sesuai dengan kesepakatan antara saya dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan di sini bisa dilihat ini adalah contoh penilaian yang sudah ditetapkan kepada mahasiswa. Selain itu, dalam perkuliahan ini selama satu semester ke depan ada 16 kali tatap muka, 14 kali materi. Ada beberapa materi yang sudah saya terapkan kepada mahasiswa, yaitu ada dimensi pelayanan publik, ada perencanaan pelayanan publik, ada good and service, ada pelayanan yang akuntabel, pelayanan responsif, serta bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Oke, berikutnya ini adalah contoh cuplikan pembelajaran perkuliahan manajemen pelayanan publik. Jadi lain topik itu adalah proses interaksi antara satu orang dengan orang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, ada yang lain? Apa sih pelayanan publik? Yang kalian pahami tentang pelayanan publik apa yang Anisi? Sebelumnya, saya Anisi dari apa istilahnya menjadi pemerintah daerah dan itu merupakan suatu rangkaian proses di mana seperti pemerintah melaksanakan kebijakan tetap melakukan undang-undangan untuk memberikan suatu barang yang terhadap publik. Itu istilahnya. Ketika kalian melihat ini, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Ini di gambar 1 dan 2. Apa yang kalian lihat dari yang kalian lihat dari gambar 1 sama 2? Apa yang terlintas di benak kalian? Antrian pelayanan, Bu. Hah? Kalau gambar yang paling baik, jadi kalau yang kita lihat dari gambar 1 sama gambar 2 itu adalah pelayanan publik yang dilihat dari sisi negatifnya. Kenapa? Karena ketika kita lihat gambar 1, kita lihat sendiri pelayanan yang ketiga itu adalah activating atau penggerakan, proses memotivasi agar para sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi dapat digerakkan untuk bekerja. Yang keempat itu adalah controlling. Controlling itu lebih kepada pengawasan. Jadi itu sehingga yang namanya pelayanan publik itu sangat membutuhkan yang namanya manajemen. Kenapa? Karena ada proses planning, organizing, executing sampai controlling. Penerapan manajemen pelayanan publik di setiap organisasi perangkat daerah atau OPD yang menjalankan pelayanan publik itu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang tepat dan tepat. Kita sering ketika kita mendengar nama pelayanan publik, pasti mindset negatif kita timbul, berbelit-belit, terus dari meja satu ke meja yang lain, terus lama dan semacamnya. Sehingga ada namanya penerapan manajemen pelayanan publik. Tujuannya itu apa? Adalah untuk pelayanan yang tepat dan berlandaskan pada pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Diartikan sebagai proses pengaplikasian ilmu dan seni dalam menyusun rencana pelaksanaan. Sedangkan menurut Sapuri, itu manajemen pelayanan publik itu adalah upaya pengelolaan sejumlah aspek dalam manajemen dalam upaya merancang, mempersiapkan atau mempersembahkan barang dan jasa kepada masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa apa itu manajemen pelayanan publik? Manajemen pelayanan publik itu identikkan dengan upaya penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Fungsi-fungsi tersebut yakni yang sudah saya jelaskan tadi seperti ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada penggerakan pengawasan yang menjadi pilar
kegiatan yang dilaksanakan para petugas pelaksana. Oke, sampai di sini sudah paham apa itu manajemen pelayanan. Baik, saya akan sedikit mendiskusikan tentang bagaimana suatu manajemen itu hubungan timbal balik antara seorang dengan orang yang lainnya, yang dimana dia dapat berinteraksi dengan memiliki tujuan tertentu. Ada yang bisa mencontohkan apa yang kalian mau contoh dari manajemen pelayanan publik yang sudah diterapkan? Untuk manajemen pelayanan publik terkait dengan kenyataan bahwa revenue dari BUMN beserta institusi lembaga pemerintah atau BUMN, organisasi perangkat daerah yang kemudian harus berorientasi terhadap bagaimana memberikan fungsi bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan apa istilahnya kalau dalam teorinya Plato telos fungsi, sehingga masyarakat dapat menikmati barang dan jasa yang kemudian disediakan oleh pemerintah yang pada dasarnya diawali dari rakyat. Oke, terima kasih. Jadi itu yang dimaksud dengan fungsi dari manajemen itu kan ada perencanaan dan semacamnya lah. Salah satu contohnya misalkan yang intinya adalah tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat demi proses pelayanan publik itu agar bisa lebih cepat, misalkan seperti itu. Contohnya yang sudah pernah saya singgung yaitu contohnya ketika adanya program tunjangan kinerja misalkan di Kabupaten Sumedang itu untuk apa? Adalah untuk memperbaiki proses pelayanan publik. Kenapa? Agar yang namanya ketika masyarakat itu membutuhkan yang namanya pelayanan yang para OPD di situ sudah ada jam kerja itu sudah ada, misalkan yang seperti dulu di jam 12 ke atas mereka sudah pulang dan semacamnya. Itu untuk apa? Tunjangan kinerja itu adalah contoh proses dari segi perencanaan, terus ada pengawasan. Jadi kinerjanya yang bagus, maka otomatis PNS-nya itu juga akan mendapat reward sehingga pelayanan itu akan lebih maksimal. Misalkan seperti itu. Itu adalah salah satu contoh manajemen pelayanan publik. Pelayanan publik ada pendekatan politik dalam pelayanan publik, dan yang ketiga itu adalah pendekatan legal dalam pelayanan publik. Jadi kalau kita berbicara pendekatan dalam proses pelayanan publik itu ada tiga, ada pendekatan politik, ada pendekatan manajerial, dan ada pendekatan legal. Dan level dalam pelayanan publik itu juga ada level kebijakan, ada level manajerial dan pelayanan publik. Ada namanya ketika kita berbicara tentang perubahan ada ekonomi politik dan ekonomi administrasi. Jadi di sini birokrasi di sini itu dia tugasnya adalah sebagai administrator, dan juga dia juga masuk ke dalam kategori dimensi politik. Kenapa? Karena walaupun seperti itu, di sini yang namanya birokrasi itu harus netralitas. Walaupun dia dari tengah-tengah, dia sebagai administrator, tapi dia juga harus menjamin keterkaitan seperti kebijakan. Kebijakan itu muncul karena adanya politik antara eksekutif sama legislatif, dan namanya birokrat itu harus bersifat netralitas. Itu yang dimaksud dengan pendekatan politik. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi sempat dijelaskan bahwasanya manajemen pelayanan publik ini berbicara tentang tiga aspek. Yang pertama adalah kinerja, politik, legal, dan kebijakan. Sedangkan ini kebijakan ini tadi lebih spesifik berbicara bagaimana dikotomi politik dan administrasi. Artinya pemisahan politik dan administrasi. Jadi itu kemarin saya dapat informasi bahwasanya dari salah satu fraksi PDI menyatakan sehingga kepuasan ketika di sidang pelayanan publik akan berjalan apabila ada instruksi dari pimpinan partai. Artinya masih belum sah dikatakan bahwasanya politik dan administrasi di Indonesia ini dipisahkan.
Artinya plan itu dapat diintervensi oleh partai. Dalam artian tidak murni kemudian fraksi PDI atau anggota DPR yang sudah duduk di birokrasi itu mengatakan bahwa saya berangkat dari rakyat. Tidak, mereka adalah dewan perwakilan partai. Begitu, istilahnya bagaimana tanggapan Ibu Nurul itu? Memang kemarin sempat ada viral lah, ada salah satu kader dari partai saya nggak menyebutkan partainya, ketika setelah rapat di Dewan PBB menyatakan bahwa tergantung dari pimpinan partai. Nah, sebenarnya kalau menurut saya itu adalah hal yang kurang etis lah ketika dibicarakan seperti itu. Walaupun kenyataannya memang mereka itu berangkat dari partai, tetapi seharusnya mereka itu di sana menjadi bagian legislatif, menjadi DPR itu karena rakyat. Jadi berangkatnya mereka itu adalah bentuknya dari sebagai perwakilan rakyat, bukan yang katanya temannya tadi sebagai perwakilan partai. Dengan fenomena seperti itu sebenarnya kurang etis dibicarakan seperti itu. Walaupun kenyataannya memang seperti itu sudah pada saat ini, sehingga kalau bisa dikaitkan dengan teori di sini dalam proses pelayanan publik, mereka berarti tidak bisa menjadikan mana itu dikotomi administrasi, mana itu dikotomi politik. Jadi lebih kepada mereka itu yang mereka mungkin mindset mereka itu mengatakan bahwa mereka itu kalau nggak karena partai nggak bakalan jadi. Padahal yang sebenarnya kalau nggak karena rakyat mereka juga seharusnya kalau kita berbicara terhadap teori, walaupun kenyataannya ya masih banyak yang seperti itu. Tapi kalau menurut saya itu tidak sesuai dengan tugas yang dibaca. Berarti dia tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dalam memberikan pelayanan menjadi perwakilan masyarakat, bukan menjadi perwakilan partai. Makanya sampai saat ini itu masih heboh dengan pernyataan salah satu DPR yang walaupun dia itu adalah salah satu kader dari partai. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Saya cukupkan. Tugas kelompok, silakan nanti saya yang akan bagi kelompoknya sesuai nomor absen atau menghitunglah yang lebih gampang. Itu tugasnya kalian cari contoh terkait tentang konsep manajemen pelayanan publik, dengan contoh studi kasus tentang pelayanan publik dan bagaimana konsep dari manajemen pelayanan publik dari dikaitkan dengan teori manajemen pelayanan publik. Studi kasus itu ya dengan teori manajemen pelayanan publik. Nanti bisa saya apa tema yang setiap kelompok berapa orang? Iya Bu, soalnya ada yang berhenti itu Bu. Siapa? Indrawati Bu. Bening kok sekocak dah Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.